Bab 941, Pelarian. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Jilin. Dia mengerutkan kening dan ingin menyapu tempat itu dengan indera spiritualnya, tetapi sia-sia. Kediaman di halaman ini juga memiliki semacam batasan tertutup yang menyebabkan mustahil menggunakan indera spiritual untuk menemukan seseorang. Ye Chen berdiri di tengah halaman kediamannya dengan diam, membiarkan inderanya menyerap dan menyaring semua informasi yang datang dari sekelilingnya. Tiba-tiba Ye Chen samar-samar mendengar suara anak menangis. Itu dari ruangan kedua di arah tenggara. Ye Chen tidak ragu-ragu lagi, dan tubuhnya menghilang seperti embusan angin saat ia langsung menyerbu. Seorang murid dari Sekte Ziwei melihat Ye Chen dan bergegas menghampirinya. "Kakak, siapa yang kau cari? Tempat itu adalah daerah terlarang." Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, kekuatan naga darah itu menyapu bersih, dan murid yang mencoba menghentikan Ye Chen terlempar. Enyah. Kemudian, Ye Chen mencapai pintu yang tertutup rapat dan menusukkan tombak langit 9 meter ke dalamnya, menghancurkan formasi yang menjaga pintu tersebut, dan juga pintu itu sendiri. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan tak lama kemudian, semua yang ada di dalamnya terungkap kepadanya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam ruangan, amarah Ye Chen meletus seperti gunung berapi. Ada ratusan sangkar besi di dalamnya. Kandang besi itu tidak ada, dan setiap kandang ditutupi dengan rune. Di dalam setiap kandang besi terdapat tubuh anak-anak yang kecil dan meringkuk. Anak-anak yang hidup. Persetan. Ye Chen hanya mendengar tentang penculik yang tidak manusiawi seperti ini di Huaxia, dan tidak menyangka bahwa sebuah faksi dari pegunungan Kunlun juga akan melakukan tindakan keji seperti itu. Beberapa anak-anak ini sangat kurus hingga mereka hanya tinggal tulang dan kulit. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ye Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sekte Ziwei terhadap anak-anak ini, tetapi jujur saja, dia tidak mau dan tidak peduli. Matanya segera mencari Jilin. Akhirnya, dia menemukan Jilin di dalam sangkar merah di bagian terdalam ruangan. Saat ini, Jilin tidak lagi seaktif sebelumnya. Tubuhnya membungkuk, bibirnya kering, dan matanya cekung. Dia tampak jauh lebih lesu dan lelah. Tiba-tiba cahaya muncul di ruangan itu, Jilin membuka matanya yang lemah dan melihat ke arah sumber cahaya. Di sana, dia melihat sosok seorang pria muda. Ketika dia melihat wajah pemuda itu dengan jelas, tubuhnya bergetar, dan dia tidak dapat menahan tangis, tidak mampu menahan gejolak emosi dari pengalaman traumatisnya. Dia tidak pernah menangis selama bertahun-tahun, tetapi emosinya akhirnya menguasai dirinya. "Kamu Chen." Mendengar teriakan ini, Ye Chen menahan amarah di dalam hatinya dan bergegas masuk. Tombak langit 9 meter menghancurkan sangkar itu dan Jilin berjuang untuk menopang dirinya sendiri sambil terhuyung-huyung berdiri. "Ye Chen, kenapa kamu lama sekali datangnya? Apakah aku sedang bermimpi? Ini semua salahmu. Kalau aku tidak mencarimu dengan niat baik, ini tidak akan terjadi. Kamu harus mengganti camilanku. Banyak sekali." Jilin melingkarkan lengannya di leher Ye Chen dan membenamkan wajahnya di bahunya. Dia tidak melepaskannya sama sekali, dan rasanya seolah-olah dia baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu bahagia melihat Ye Chen. Ye Chen menepuk punggung Jilin dan mengeluarkan pil dari makam samsara. Dia menyerahkannya kepada Jilin sambil berkata, "Ambillah. Pil ini baik untukmu." Jilin mengangguk. Saat pil itu diminum, Jilin tiba-tiba merasakan sesuatu dan dengan cepat berkata, "Ye Chen, hati-hati." Kilatan dingin melintas di udara. Ye Chen hanya mendengus dan mengulurkan tangannya, jari-jarinya meraih pedang yang datang, dan kaca. Pedang itu hancur berkeping-keping. "Berani sekali kau. Ini adalah zona terlarang Sekte Ziwei yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kau mencari kematian." Lebih dari 10 murid mendekati Ye Chen. Bagaimanapun, ruangan ini berisi rahasia yang selama ini disembunyikan Sekte Ziwei dari dunia luar. Tanpa diduga, rahasia itu ditemukan oleh pemuda ini. Jika memang begitu, pemuda ini tidak bisa dibiarkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Teknik kultivasi Sekte Ziwei selalu istimewa. Untuk mengolahnya hingga sempurna atau maju lebih jauh, seseorang membutuhkan energi murni, yang hanya dapat ditemukan pada anak-anak. Ye Chen, orang-orang ini memang menjijikkan, tapi, mereka sangat kuat. Apakah kamu sendirian? Jilin bertanya dengan gugup. Dia khawatir pada Ye Chen.
Kekuatan Ye Chen di atas rata-rata, dan dia tampil mengagumkan dalam kompetisi para jenius di pegunungan Kunlun. Namun, dia hanyalah satu orang yang naik ke seluruh sekte. Bahkan sekte kabut langit mungkin tidak dapat menghancurkan sekte Siwei sepenuhnya. Ye Chen melirik lawan-lawannya dan menyadari bahwa hampir semuanya telah mencapai alam raja asal atau lebih tinggi. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam Daoyuan. Adapun ancaman lainnya, tampaknya tidak ada. Agaknya tokoh penting atau tetua sekte Ziwei telah pergi menyambut keluarga Han seperti Mo Weihai. Namun, akan sangat sulit baginya untuk membawa Jilin dan membunuhnya. Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu dan membawa Little Gold keluar dari Samsara Graveyard, yang tampaknya masih tertidur. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memimpin jalan? Ye Chen mendengus. Little Gold membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, mata Jilin berbinar. Wah, anak kucing yang lucu sekali. Jordan, kamu bawa dia dari Huaxia. Kenapa kamu tidak mendandaninya? Ketika Little Gold melihat tangan Jilin terulur, ia dengan cepat melompat dari tubuh Ye Chen sambil tersentak. Kilatan petir meluap dari tubuhnya. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum. Dia melemparkan beberapa botol pil dan berkata kepada Jilin, lepaskan yang lain. Mengenai orang-orang yang tidak patuh ini, serahkan saja pada kami berdua. 2. Jilin sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Pada saat ini, Jilin teringat sesuatu. Matanya menatap tajam ke arah anak kucing di tanah, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Ye Chen, kamu tidak sedang membicarakan orang ini, kan? Benda kecil ini mungkin bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Little Gold dan Ye Chen menyerbu ke arah musuh. Tombak langit 9 meter di tangan Ye Chen memancarkan sinar dingin. Merusak. Ye Chen meraung marah. Tombak langit 9 meter juga tidak berniat mundur saat menghadapi serangan dari anggota sekte Ziwei. Energi iblis hitam memenuhi langit dan menelan musuh-musuh mereka. Bab 942, Pertemuan. Energi iblis tombak itu dilepaskan sepenuhnya dan berubah menjadi beberapa naga iblis hitam yang turun dari langit. Suara ledakan terus terdengar saat serangan pedang anggota sekte Ziwei hancur berkeping-keping. Setan, itu sebenarnya iblis. Ahli alam Daoyuan merasakan sesuatu dan berseru. Namun, tak lama kemudian, dia melihat sosok mungil berlari ke arahnya. Itu emas kecil. Kecil, enyahlah. Ahli alam Daoyuan mendengus dingin dan melancarkan serangan tanpa ampun, berpikir bahwa ia akan dengan mudah membunuh makhluk kecil ini. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Pedangnya mengenai makhluk berbulu itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah serangan itu telah diserap sepenuhnya. Apa-apaan? Sebelum dia bisa bereaksi, Little Gold melompat, dan cakarnya berubah menjadi bilah yang berderak dengan kilat merah saat mencakar ahli alam Daoyuan. Kucing ini adalah seorang kultivator. Binatang spiritual. Kemudian, cakar tajam Little Gold bertabrakan dengan pedangnya. Kaca, pedangnya hancur. Gelombang kejut yang mengerikan berdesir keluar, dan kekuatan dahsyat terpancar melalui tubuhnya. Lebih jauh lagi, cakar Little Gold tidak berhenti di situ. Mereka merobek lengannya bagai bilah baja. Ahli alam Daoyuan dengan cepat mencoba menyalurkan ki sejatinya untuk memblokir serangan itu, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menggunakan ki sejati dalam dantiannya. Rasanya seperti dibatasi. Monster macam apa ini? Dia panik, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, cakar itu mengiris lengannya dan masuk ke dadanya. Dia terus-menerus memuntahkan darah, dan matanya yang ketakutan berangsur-angsur meredup saat dia terjatuh ke tanah. Di dalam kabut hitam, seseorang secara alami menemukan bahwa ahli alam Daoyuan telah mati, dan tanpa pemimpin mereka, mereka semua menjadi seperti ayam tanpa kepala dan panik. Kakak senior Liu sudah mati. Kakak senior Liu benar-benar dibunuh oleh itu. Suara-suara ketakutan terdengar di mana-mana. Di dalam kabut hitam, Ye Chen juga telah membunuh beberapa anggota sekte Ziwei. Dia melirik Little Gold dan berkata dengan dingin, jangan biarkan siapapun hidup. Ye Chen tidak bersimpati pada sekte yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Tidak bersalah. Bagaimana mungkin sekelompok orang ini tidak bersalah? Jika mereka memiliki sedikit rasa kemanusiaan,
mereka pasti sudah meninggalkan sekte ini sejak lama dan mencoba menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, aliran darah membasahi tanah, menyebar ke seluruh halaman. Akhirnya, kabut hitam menghilang, memperlihatkan pembantaian itu, dan pemuda itu berdiri sendirian, dengan seekor binatang buas di bahunya. Cakar binatang itu meneteskan darah, dan kilat merah berderak di sekujur tubuhnya. Pupil matanya yang biru dan merah memancarkan cahaya aneh. Secara keseluruhan, itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Saat itu, Jilin sudah membiarkan semua orang keluar dan memberi makan semua orang dengan pil. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di depannya, tubuhnya bergetar. Ye Chen telah membunuh semua pengikut sekte Ziwei. Dia tahu bahwa tingkat kemajuan Ye Chen sangat cepat, tetapi kekuatannya saat ini beberapa kali lebih besar daripada saat terakhir kali dia melihatnya. Apakah orang ini tidak memiliki akar fana? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tidak bagus. Ye Chen, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Keributan ini pasti akan membuat orang-orang itu khawatir, dan jika kita menunda, tidak seorang pun dari kita akan bisa pergi." Jika pemimpin sekte dan para tetua sekte Ziwei mengetahui apa yang telah terjadi, mereka akan sangat marah. Amarah para petinggi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani saat ini. Lebih jauh lagi, mereka ingin membungkam semua anak-anak untuk menutupi kesalahan mereka. Ye Chen melirik anak-anak di belakangnya, mengangguk, dan menuju luar. Pada saat yang sama, di aula luas kediaman keluarga Han, meja kayu panjang dikelilingi oleh banyak tetua dengan aura menakutkan. Faktanya, sebagian besar orang yang hadir merupakan ahli alam kaisar tertinggi, meski ada juga beberapa ahli alam Dao Yuan tingkat puncak. Orang-orang ini semuanya menduduki peringkat 200 teratas dalam peringkat deklarasi surga, dan dianggap sebagai pemimpin pegunungan Kunlun. Di ujung meja panjang itu ada seorang lelaki tua berambut putih dengan punggung bungkuk. Ia memegang seuntai tasbih Buddha di tangannya. Meskipun dia tidak tampak mengancam, tidak ada seorang pun yang hadir berani meremehkannya, karena lelaki tua ini adalah kepala keluarga Han saat ini di pegunungan Kunlun, Han Daoshan. Han Daoshan adalah satu-satunya di antara banyak keluarga dan sekte yang dapat berbicara dan menertawakan sekte dan keluarga lain tanpa takut akan akibatnya. Ini karena leluhur mereka, Han Yun, masih hidup. Sekalipun dia sedikit gila, tak seorang pun dapat menghentikan ahli kuno yang perkasa ini. Semuanya, terima kasih sudah datang ke sini hari ini. Saya tahu banyak dari kalian yang masih menyendiri kemarin, tetapi tetap hadir dalam pertemuan kecil kita ini. Hari ini, saya mengangkat cangkir teh ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Dia minum secangkir teh. Perkataan Han Daoshan membuat semua orang merasa nyaman. Pemimpin klan Han pasti bercanda. Ini adalah peristiwa besar bagi seluruh pegunungan Kunlun. Kita tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Keluarga Han memang salah satu keluarga kuno. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan, mereka mengagumkan, tetua sekte Ziwei, Fang Chengjin, mendesah. Han Daoshan mengangguk tanda setuju dan berkata, "Saya mengundang semua orang ke sini untuk pertemuan kecil sebelum rapat. Selain ranah rahasia Blood Spirit, ada hal lain." Rumor mengatakan bahwa, sebelum Han Daoshan bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi tetua dari sekte Ziwei berubah drastis, dan dia berdiri. Ekspresinya pada awalnya panik, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi marah. Han Daoshan memperhatikan hal ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Penatua Fang, mengapa Anda tampak begitu pucat? Apakah terjadi sesuatu?" Fang Chengjin tidak berani kehilangan ketenangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menahan amarah di hatinya. Suaranya yang dalam terdengar. "Aku baru saja merasakan sesuatu yang mengerikan. Semua murid sekteku yang datang bersamaku ke wilayah keluarga Han telah gugur. Rasanya seperti ada bom yang meledak, dan seluruh aula menjadi sunyi selama beberapa detik. Perlu diketahui bahwa ini adalah wilayah keluarga Han, dan tempat tinggal untuk sekte dan keluarga mereka telah diatur oleh keluarga Han. Meskipun demikian, seseorang berani mengambil tindakan terhadap sekte Ziwei di tempat ini." Bab 943, ditemukan. Bukankah ini merupakan tamparan bagi wajah dan reputasi keluarga Han? Siapa yang cukup bodoh untuk mengambil tindakan di sini? Semua orang menatap Han Daosheng. Seperti yang diduga, wajah Han Daosheng pucat pasi dan sedingin es. "Mo Weihai,
yang duduk di dekat Han Daosheng, merasakan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, sesuatu benar-benar telah terjadi pada Sekte Ziwei. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Tuan Ye? Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba teringat pada Ye Chen. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, para murid yang dibawa oleh Sekte Ziwei ke wilayah keluarga Han seharusnya tidak lemah. Meskipun para murid elit telah diatur untuk tinggal di ruang kultivasi khusus di pegunungan, mereka seharusnya tidak sepenuhnya musnah. Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Dia merasa lebih baik saat memikirkan hal ini. Penatua Fang, apakah Anda yakin tentang ini? Han Daoshan berdiri setelah beberapa detik. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani membunuh siapapun di wilayah keluarga Han. Selain itu, orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah anggota penting dari berbagai sekte dan keluarga. Tidak perlu ada orang yang bertindak seperti ini, kan? Fang Chengjin menatap Han Daoshan dan berkata dengan tegas, "Pemimpin klan Han, aku yakin. Aku harap pemimpin klan Han dapat mencari keadilan bagi para pengikut sekteku yang telah meninggal." Han Daoshan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan keluar. Karena masalah ini sudah dikonfirmasi, semuanya, ikutlah denganku. Aku ingin melihat sembrono mana yang berani melakukan hal seperti itu di wilayahku. Han Daoshan sangat marah. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang otoritas keluarga Han di sini. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, reputasi keluarga Han akan mengalami pukulan telak. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, para tetua ini adalah pakar tingkat atas. Selanjutnya, tempat ini tidak jauh dari kediaman halaman Sekte Ziwei, jadi butuh waktu 10 detik untuk sampai ke sana. 10 detik kemudian, para tetua mendarat di atap halaman kediaman. Ketika mereka melihat mayat-mayat berserakan di seluruh halaman dan tanah berlumuran darah, semua orang terkesiap. Sungguh orang yang kejam. Tak seorang pun yang selamat. Mungkinkah ini perseteruan berdarah? Sekalipun mereka sudah terbiasa melihat kematian, mereka tetap saja terkejut. Han Daoshan mendengus dan mengerutkan kening. Energi iblis yang begitu kuat. Mungkinkah itu ulah iblis? Tidak, iblis sudah lama menghilang, dan mustahil bagi mereka untuk kembali. Fang Chengjin tidak memperhatikan mayat-mayat itu. Sebaliknya, dia memperhatikan pintu yang rusak. Ekspresinya berubah menjadi ganas dan ketakutan di saat yang sama. Anak-anak yang selama ini dididik oleh para pengikut Sekte Ziwei telah menghilang semuanya. Semua kandang besinya terbuka. Jika keluarga Han mengetahui hal ini, rahasia Sekte Ziwei akan diketahui oleh semua orang di pegunungan Kunlun. Mo Weihai mengikuti arah pandangan Fang Chengjin dan melihat kandang-kandang yang terbuka. Penatua Fang, tanyanya penasaran, untuk apa kandang-kandang itu? Jantung Fang Chengjin berdegup kencang saat dia tertawa. Kepala klan Mo, benda-benda itu digunakan untuk menyimpan binatang buas dan binatang buas. Bagaimanapun, Sekte Ziwei perlu mengekstraksi hal-hal tertentu dari benda-benda itu. Mo Weihai curiga, tetapi dia mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Fang Chengjin tidak ingin berlama-lama lagi. Dia berbalik menghadap Han Daoshan dan setengah berlutut. Pemimpin klan Han, aku selalu menghormatimu. Namun, hari ini, begitu banyak murid kita dari Sekte Ziwei telah meninggal di sini, membuatku patah hati. Jika kita membiarkan murid-murid ini mati dengan keluhan, aku akan dicap sebagai pendosa Sekte Ziwei. Tolong tegakkan keadilan untukku, pemimpin klan Han. Karena Han Daoshan sudah memutuskan untuk bertindak, tentu saja dia harus memberi contoh. Dia menutup matanya dan melakukan segel tangan. Sedetik kemudian, dia membuka mata dan melemparkan pandangan dingin ke arah tertentu. Dasar kecil, beraninya dia bersikap sombong. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, aku akan membiarkan kecil ini merasakan apa itu kekuatan sejati. Lebih dari selusin sosok langsung menghilang. Sementara itu, Ye Chen dan Jilin memimpin sekelompok anak-anak ke arah utara. Ye Chen bisa saja meninggalkan anak-anak ini, tetapi jika dia melakukannya, anak-anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Yang paling penting, dia tidak yakin apakah ada sekte murahan seperti Sekte Ziwei di sepanjang jalan. Karena anak-anak tidak dapat mengikutinya, laju kelompok menjadi sangat lambat. Tiba-tiba, awan gelap menyebar di langit. Jantung Ye Chen berdebar kencang saat melihat fenomena aneh ini.
Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Kecil, kamu membunuh seseorang di wilayah keluarga Han dan masih berpikir kamu bisa pergi. Wah, dengan suara keras, cahaya hitam menyala. Ye Chen dengan cepat menarik Jilin yang berjalan di depan ke belakang. Kemudian, sebuah prasasti batu besar jatuh dari langit tepat di tempat Jilin berada, menghalangi jalan semua orang. Anak-anak itu sangat ketakutan sehingga mereka bergegas mendekati Ye Chen. Pada saat yang sama, lebih dari 10 sosok turun, dan aura dingin dan mematikan menyelimuti seluruh tempat. Little Gold juga merasakan bahaya. Ia mencengkeram bahu Ye Chen dan meraung pelan, Ye Chen. Jilin merasa sedikit takut dan memegang erat salah satu sudut pakaian Ye Chen. Jangan takut. Denganku, tak seorang pun bisa menyentuhmu. Ye Chen melangkah maju dan berdiri di depan semua orang. Matanya yang sedingin es menatap semua orang tanpa rasa takut. Mo Weihai mendarat di tanah dan melihat Ye Chen dengan jelas. Meskipun dia sudah menebaknya, dia tetap terkejut. Dia juga memperhatikan Jilin, karena dialah gadis yang diminta Ye Chen untuk ditemukannya. Mengingat pembantaian dan kebrutalan Ye Chen membuatnya mengerti segalanya. Mungkin faksi yang menangkap teman Ye Chen adalah Sekte Ziwei. Mengingat kepribadian Ye Chen, wajar baginya untuk membunuh murid-murid itu. Akan tetapi, meski hal ini biasa terjadi di tempat lain, di sini, hal ini menantang otoritas keluarga Han. Bahkan jika dia ingin membantu Ye Chen sekarang, itu akan sulit. Ketika Fang Chengjin melihat Ye Chen dan anak-anak yang telah dibebaskan, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia melepaskan auranya dan meraung, "Kecil, mengapa kau membunuh murid-murid Sekte Ziwei-ku? Mengapa?" Mendengar ini, mata Ye Chen menyipit. Dia menatap Fang Chengjin dengan tajam. "Kamu juga dari Sekte Ziwei?" "Itu benar." Ye Chen tersenyum dingin. Dia tidak takut. "Bagus sekali. Akulah yang membunuh murid-muridmu yang terkutuk itu." Begitu dia mengatakan hal itu, selusin pakar tingkat atas agak tercengang. Ye Chen tidak diragukan lagi berada dalam situasi hidup atau mati. Dihadapkan dengan para ahli seperti mereka, kebanyakan orang akan memilih untuk menyangkalnya atau memohon belas kasihan. Akan tetapi, anak ini sebenarnya tidak punya niat untuk mengakui kesalahannya. Apakah dia gila? Fang Chengjin sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Namun, dia segera mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Ye Chen. Dia tahu betul bahwa dia harus membunuh anak ini sebelum siapapun dapat menanyakan sesuatu. Jika Ye Chen membocorkan rahasia Sekte Ziwei, pasti akan terjadi masalah yang tak ada habisnya. Bab 944, Sampah. Mata Ye Chen menyipit. Tentu saja, dia menyadari niat membunuh Fang Chengjin. Sekte Ziwei telah melakukan hal-hal yang mengerikan. Jika dia tidak datang, kehidupan tak berdosa ini akan dimangsa oleh kelompok iblis ini. Ye Chen bukanlah orang suci dan telah mengembangkan dao pembantaian, tetapi bahkan dia memiliki batasan. Orang-orang ini bahkan tidak bisa lagi disebut manusia. Melihat Fang Chengjin hendak menyerangnya, Ye Chen tidak takut, meskipun lawannya sangat kuat. Bahaya tidak akan menggoyahkan tekadnya. Ye Chen tidak punya waktu untuk memanggil Nine Nether Sky Spear. Dia hanya bisa memutar tubuhnya ke samping dan menghindari pedang Fang Chengjin. Ki pedang yang kuat menimbulkan badai yang membuat jantung berdebar. Sekalipun Ye Chen menghindari pedang itu, tubuhnya tetap terpental dan menghantam tanah dengan keras. Fang Chengjin terlalu kuat, dan kemungkinan besar merupakan ahli alam Dao Yuan tingkat puncak atau lebih kuat. Ye Chen kini dapat bertarung melawan para ahli alam raja asal, dan jika ia menggunakan kartu trufnya, ia dapat berhadapan dengan beberapa ahli alam Dao Yuan tahap awal. Namun, perbedaan antara dia dan para ahli yang lebih kuat dari itu terlalu besar. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya terguncang. Orang-orang di sekitarnya semua menonton dengan dingin. Bahkan jika mereka tahu bahwa Fang Chengjin memalukan karena menindas seorang junior, mereka mengerti alasannya. Bagaimanapun, Ye Chen telah membunuh begitu banyak murid Sekte Ziwei, jadi Fang Chengjin mungkin melampiaskan amarahnya. Mo Weihai ingin segera keluar untuk menolong Ye Chen. Dia tidak tega melihat Ye Chen diganggu seperti ini. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki hubungan kuat dengan leluhur keluarga Mo. Namun, saat dia baru saja melangkah maju, sepasang tangan kurus mencengkeram bahunya. Mo Weihai berbalik dengan terkejut dan mendapati bahwa orang yang menangkapnya adalah Han Daoshan. Han Daoshan tampak tidak senang. "Mo tua,
Ini adalah dendam antara Sekte Ziwei dan anak itu. Tidak baik bagi orang luar sepertimu untuk ikut campur. Aku tahu kau baik, tetapi karena bocah ini telah melakukan hal yang memalukan, dia seharusnya sudah menduga akan menghadapi kemarahan Sekte Ziwei. Mo Weihai menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan hubungan Ye Chen dengan leluhurnya. Han Tua, pasti ada hal lain yang terjadi, katanya, terlebih lagi, Fang Chengjin secara pribadi berurusan dengan seorang kultivator alam Raja Suci sebagai seorang penatua. Jika ini tersebar, apa yang akan dipikirkan para junior itu tentang kita? Menindas yang lemah. Ini bahkan akan merusak reputasi keluarga Han. Han Daoshan tersenyum. Mo Tua, anak itu telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Ziwei. Apakah menurutmu dia bisa keluar dari sini hidup-hidup? Jika dia tidak bisa keluar, siapa yang akan membocorkan berita itu? Bagaimana dengan anak-anak itu? Mo Weihai tertegun dan bertanya dengan serius, mereka tidak bersalah. Han Daoshan melirik ke arah sekelompok anak-anak dan Jilin. Dia berkata dengan dingin, Pak Tua Mo, kurasa aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Tidak seorang pun boleh membocorkan informasi ini. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja orang-orang ini atas kematian mereka sendiri. Masih ada lebih dari setahun sebelum klan roh darah turun. Selama kurun waktu ini, kematian orang-orang acak seperti mereka tidaklah penting. Yang benar-benar penting adalah masa depan pegunungan Kunlun. Kau mengerti? Pada saat ini, Mo Weihai ragu-ragu. Jika dia ingin menyelamatkan Ye Chen sekarang, dia akan ditahan oleh Han Daoshan. Keluarga Han dan keluarga Mo memiliki hubungan yang baik, tetapi Ye Chen telah membunuh begitu banyak orang di wilayah keluarga Han sehingga membuat Han Daoshan marah. Jika keluarga Han tahu dia membawa Ye Chen ke sini, konsekuensinya akan serius. Dia tidak tahu apakah dia harus menyelamatkan Ye Chen. Terlebih lagi, hubungan antara Ye Chen dan leluhurnya terlalu sulit dipercaya. Seseorang muncul entah dari mana dan tahu tentang keluarga Mo kuno. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Mo Ning dan dirinya telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh anak ini, dan keluarga Mo telah menjadi bidak catur di tangannya. Pada akhirnya, ketika dia melihat Ye Chen menghadapi Fang Chengjin, dia akhirnya memilih untuk tetap netral. Setidaknya, dia tidak akan membantu Ye Chen untuk saat ini. Pada saat ini, di medan perang, gerakan pedang Fang Chengjin terlalu kuat. Ye Chen berusaha berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya penuh penghinaan dan kemarahan. Kecil, Sekte Ziwei tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kau harus memulai pembantaian? Beraninya kau. Aura Fang Chengjin meletus, menyebabkan angin kencang bertiup, dan niat membunuhnya membuat udara di sekitar mereka seolah membeku. Kekuatan seorang ahli tidak diragukan lagi. Dia melotot ke arah Ye Chen dan mencengkeram pedang di tangannya erat-erat. Dia mengarahkannya ke Ye Chen, kecil, berlututlah. Ye Chen mencibir. Tentu saja, dia tidak akan berlutut. Dia melirik Little Gold, yang entah bagaimana tertidur dalam situasi ini. Sungguh orang yang tidak bisa diandalkan. Fang Chengjin adalah orang terkuat yang pernah dihadapi Ye Chen selain Tuan Jingsui. Tanpa ragu, tombak muncul di tangan Ye Chen. Itu adalah tombak langit 9 meter. Dia tanpa rasa takut mengarahkan tombak langit 9 meter ke Fang Chengjin. Dasar sampah dari Sekte Ziwei. Kau tahu betapa hina perbuatanmu. Sekte sampah seperti Sekte Ziwei seharusnya tidak pernah ada di pegunungan Kunlun sejak awal. Kalau aku punya kemampuan, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan usahaku untuk memusnahkan sekte sampahmu itu. Hal ini langsung membuat para pakar tingkat atas yang hadir menarik napas dingin. Dalam situasi seperti ini, bocah nakal ini masih belum tahu batas dan sedang mencari kematian. Han Daoshan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Mo Weihai, kamu melihatnya sendiri. Anak ini terlalu kejam. Dia tidak akan hidup lama di pegunungan Kunlun. Bahkan jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia akan mati di tangan orang lain di masa depan. Kali ini, Mo Weihai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela napas. Ketika dia membawa Ye Chen, dia menekankan pentingnya pengendalian diri dan pengendalian diri, namun tidak digubris. Kalau begitu, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Pada saat ini, bulu kuduk Fang Chengjin berdiri tegak. Dia tidak lagi ragu-ragu dan meraung marah. Kecil, bagaimana bisa seorang junior sepertimu menghina Sekte Ziwei? Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari serangan ini.
Pedang itu menari tertiup angin dan cahaya ungu beredar di sekitarnya. Ye Chen merasakan hawa dingin di sekelilingnya dan dengan cepat melepaskan api abadi untuk melawan hawa dingin. Kemudian, melihat pedang itu mendekatinya, ia memilih untuk menggunakan jurus pertama dari teknik tombak tiga surga tertinggi. Pembelah langit, aktifkan. Lengannya langsung dikelilingi oleh api abadi, yang kemudian menyebar ke tombak. Aura hitam dan api saling terkait, lalu tombak melesat maju. Ye Chen bahkan menggunakan kekuatan naga darah. Berhadapan dengan orang ahli seperti itu, jika tidak hati-hati, dia pasti akan mati. Bab 945, Kemunculan tiba-tiba. Ekspresi Fang Chengjin berubah aneh ketika dia melihat tombak yang terbungkus aura iblis dan api. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang bocah dari alam Raja Suci. Jika anak ini sedikit lebih kuat, serangan ini mungkin dapat mengancamnya. Menarik. Sepertinya bukan suatu kebetulan kau mampu membunuh begitu banyak murid sekteku. Namun, itu tidak akan menghentikanku untuk membunuhmu hari ini. Pedang Fang Chengjin menebas ke bawah seperti matahari terbenam. Aura yang meletus dari serangannya saat ini seperti gunung yang runtuh menimpa Ye Chen. Mata Fang Chengjin dipenuhi kegilaan. Dari sudut pandang semua orang, hasil pertarungan ini sudah sangat jelas. Kemudian, kedua senjata itu bertabrakan. Meskipun Nine Nether Sky Spear sangat kuat, perbedaan tingkat kultivasi mereka tidak dapat diatasi. Kekuatan dahsyat terpancar melalui tombak ke lengannya. KKK, Ye Chen bahkan merasa salah satu lengannya berisiko patah. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, tetapi seluruh tubuhnya tetap terpental dan menghantam pohon besar. Dia meludahkan seteguk darah. Para ahli di sekitarnya mengira hal ini biasa saja, tetapi segera, senyum mereka membeku. Ekspresi wajah Fang Chengjin sangat jelek, dan tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, kaca, pedang di tangan Fang Chengjin hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Fang Chengjin terus mundur dan baru berhenti setelah mengambil 6 langkah. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah total, dan cara mereka memandang pemuda yang terluka itu pun berubah. Mereka sangat menyadari kekuatan Fang Chengjin. Adapun kekuatan Ye Chen, hal itu juga jelas terlihat. Perbedaannya bagaikan jurang. Akan tetapi, bahkan dengan celah sebesar itu, anak ini benar-benar mematahkan pedang Fang Chengjin, dan bahkan memaksa Fang Chengjin mundur. Ini sungguh tak terbayangkan. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka mengamati Nine Nether Sky Spear dengan tatapan membara. Satu-satunya hal yang mungkin bisa menjembatani celah itu adalah senjata ini. Tombak ini tak ternilai harganya, dan anak ini tidak layak mendapatkannya. Satu-satunya orang yang benar-benar layak adalah diri mereka sendiri. Setelah Ye Chen meninggal, semua orang memutuskan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan tombak itu. Fang Chengjin tentu saja menyadari ada yang salah dengan tombak di tangan Ye Chen. Namun, dia juga sangat marah. Dia, seorang tetua sekte Ziwei, tidak dapat membunuh seorang anak di depan begitu banyak orang. Ini adalah hal yang paling konyol dan memalukan di dunia. Dasar kecil, geramnya dengan marah, memangnya kenapa kalau kau punya senjata suci? Itu tetap tidak akan mengubah hasil pertempuran ini. Lagi pula, aku tidak butuh senjata untuk membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, jari Fang Chengjin bersinar keemasan saat dia dengan cepat membentuk segel. Sebuah bola cahaya ungu muncul di telapak tangannya, yang terus mengembang, bergejolak dengan energi yang dahsyat. Bahkan ada rune yang beredar di sekitar bola cahaya. Mereka yang melihat pemandangan ini menyipitkan matanya karena terkejut. Anak ini tidak buruk. Dia benar-benar memaksa Fang Chengjin untuk menggunakan teknik rahasia Sekte Ziwei. Konon, teknik rahasia ini dapat memampatkan ki sejati di Dantian tanpa batas. Begitu dilepaskan, akan sangat sulit bagi siapapun di bawah alam kaisar tertinggi untuk bertahan hidup. Anak itu bertahan begitu lama, dan itu sudah merupakan hal yang mengagumkan. Sayangnya, hasilnya tidak dapat diubah. Sebuah suara penyesalan terdengar. Bola cahaya di tangan Fang Chengjin melesat keluar dan langsung mengembun menjadi serigala raksasa hantu ilusi yang menukik ke bawah. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini membuat indera bahaya Ye Chen bergetar hebat, dan dengan cepat mengeluarkan jarum perak. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat jarum perak itu, dia berharap jarum itu cukup kuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tepat saat dia hendak menembakkannya,
sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depannya. Ye Chen, biarkan aku membantumu. Ye Chen tercengang saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia tidak menyangka Moning akan muncul saat ini, dan terlebih lagi menghalangi serangan ini. Ada apa denganmu? Minggirlah, kata Ye Chen. Namun, Moning tidak berniat bergerak. Sebaliknya, dia mengedipkan mata pada Ye Chen dan berkata, Ye Chen, jangan khawatir. Aku tidak bisa menghentikan serangan ini, tetapi dengan berdiri di hadapanmu, aku akan memaksa ayahku untuk mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya cara. Saat itu, kamu mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku, jadi jika aku tidak menyelamatkanmu hari ini, aku tidak layak menjadi seorang kultivator. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis ini. Seperti yang diduga, ekspresi Mo Weihai berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan muncul. Hal ini membuatnya dalam kesulitan. Meskipun dia tidak ingin mengambil tindakan, dia juga tidak akan membiarkan putrinya terluka. Dia melangkah maju dan menuju Fang Chengjin. Mata Han Daoshan menyipit. Dia ingin menghentikan Mo Weihai, tetapi ketika dia melihat Moning, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia takut masalah hari ini tidak akan berakhir semudah itu. Dalam sekejap, Mo Weihai berdiri di depan Ye Chen dan Moning. Tanpa ragu, dia melepaskan auranya. Fang Chengjin, maafkan aku, tapi masalah ini sekarang melibatkan putriku, dan aku akan melindungi hidupnya. Kemudian bola cahaya putih muncul di tangannya, yang ia lemparkan ke arah bola cahaya ungu. Kedua bola cahaya itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang tak berujung menyapu keluar. Pohon-pohon di sekitarnya menghilang, dan retakan muncul di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Chengjin merupakan orang pertama yang menanggung beban gelombang kejut tersebut. Dia belum mencapai alam kaisar tertinggi, tetapi Mo Weihai berbeda. Mo Weihai telah mencapai alam kaisar tertinggi bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatannya tak terduga. Fang Chengjin memuntahkan darah dan terpental. Dia membalik tubuhnya di udara dan menenangkan diri. Dia menatap Mo Weihai dan amarahnya memuncak. Mo Weihai, ini adalah dendam antara Sekte Ziwei dan anak ini. Mengapa kau menyelamatkannya? Apakah kau tidak bertindak terlalu jauh? Mo Weihai mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Moning dan berkata, Moning, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ibumu dan leluhur keluargamu? Cepatlah pergi. Moning menggelengkan kepalanya. Ayah, mengapa ayah hanya melihat orang itu menyerang Ye Chen? Ayah tahu betul bahwa Ye Chen pernah menyelamatkanku. Jantung Mo Weihai berdebar kencang. Kata-kata Moning tidak diragukan lagi telah membawanya ke pusat perhatian. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah Mo Weihai adalah pelaku di balik insiden tersebut. Keluarga Mo dan Sekte Ziwei tidak memiliki konflik apapun, tetapi itu tidak berarti tidak ada konflik kepentingan. Han Daoshan menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa masalah ini semakin merepotkan. Keluarga Han dan keluarga Mo memiliki hubungan yang baik. Dia juga mengenal Mo Weihai. Mo Weihai tidak akan cukup bodoh untuk melakukan hal seperti ini di wilayah keluarga Han. Akan tetapi, ia sekarang harus menyatakan pendiriannya. Bab 946, Mangsa yang terjebak. Han Daoshan berdiri tak berdaya di antara Mo Weihai dan Fang Chengjin. Pak Tua Mo, kau membuatku dalam posisi sulit. Apa kau akan melindungi anak ini? Mo Weihai tahu bahwa anak panah itu sudah ditembakkan. Dia berkata, Han Tua, keluarga Mo bersedia menanggung semua kerugian Sekte Ziwei hari ini. Aku harap Sekte Ziwei akan melepaskan anak ini demi aku. Mo Weihai, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu anggota keluarga Mo dan memiliki hubungan dengan keluarga Han, Sekte Ziwei takut padamu. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ketua dan tetua sekte bahwa begitu banyak murid sekte telah meninggal? Suara tajam Fang Chengjin terdengar. Namun, jika kamu bisa menghidupkan kembali semua murid itu, aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Tapi bisakah kamu? Mo Weihai terdiam. Fang Chengjin seperti singa yang marah. Mo Weihai, jika kau tidak bisa melakukannya, maka minggirlah. Hanya kematian anak itu yang bisa menenangkan jiwa mereka yang telah gugur. Jika tidak, lupakan saja. Han Daoshan ingin meminta pendapat Fang Chengjin, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Dia menoleh ke Mo Weihai dan berkata, situasinya sudah jelas sekarang.
Ada begitu banyak ahli yang mengawasi. Aku tidak bisa berpihak pada keluarga Momu. Mo tua, anak itu hanya ada hubungannya dengan putrimu. Kamu tidak perlu menyeret seluruh keluarga Mo bersamanya. Kurasa kamu harus minggir. Jika tidak, akan sulit bagi kita. Hari ini, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghilangnya anak ini. Anda yang memutuskan. Ekspresi wajah Mo Weihai jelek. Dia ingin membantu Ye Chen. Dia benar-benar ingin membantu, tetapi Ye Chen benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Mo menderita kemarahan dari begitu banyak ahli. Apa hakmu untuk memutuskan hidup dan mati orang lain? Ye Chen melangkah maju dan menatap Han Daoshan tanpa rasa takut. Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan sekte itu? Atau apakah kalian yang berdiri di puncak pegunungan Kunlun hanyalah sekelompok orang yang sok suci? Wajah Moning menjadi pucat saat mendengar kata-kata Ye Chen. Dia ingin menutup mulut Ye Chen, tetapi sudah terlambat. Orang ini begitu berani, bahkan dia berani menegur Han Daoshan. Jadi maksudmu aku tidak seharusnya membunuhmu, dan orang-orang dari Sekte Ziwei memang pantas mati. Han Daoshan bertanya dengan penuh minat. Ye Chen mengangguk dan menunjuk ke arah sekelompok anak di belakangnya. Dia berkata dengan dingin, apakah kalian tidak penasaran dengan kelompok anak-anak ini? Aku dapat memberitahu kalian bahwa Sekte Ziwei memenjarakan anak-anak ini untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Selain itu, alasan mengapa aku membantai mereka adalah karena para ini berani menyerang temanku. Akan menjadi lelucon besar jika seseorang mengolah martial Dao untuk tindakan seperti itu. Ye Chen tidak khawatir tentang apapun. Dia memiliki Little Gold dan Moning kuno. Moning kuno telah menyerap sebagian kekuatan menara inti untuk sedikit pulih, jadi dia bisa membantunya sekarang. Namun, Ye Chen tidak akan menggunakan kekuatan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain, karena itu akan melemahkannya setiap saat. Sebelum senior Sue Qiye bersedia keluar, Moning adalah satu-satunya kartu trufnya dari makam samsara. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Chen dan melihat sekelompok anak-anak itu, mereka langsung mengerti. Faktanya, ada rumor di pegunungan Kunlun bahwa jika Sekte Ziwei ingin mencapai kesuksesan besar atau menyempurnakan kultivasi dan teknik bela diri mereka, mereka membutuhkan energi murni anak-anak. Tentu saja, ini hanya rumor. Tidak ada yang mempercayainya. Mereka tidak menyangka bahwa semua ini benar. Meskipun beberapa orang lain mungkin marah, pada level mereka, ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima. Sebaliknya, satu-satunya hal yang penting adalah batas waktu 100 tahun dalam 1,5 tahun. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidup dan mati seluruh pegunungan Kunlun. Jika sesuatu terjadi pada pegunungan Kunlun, apa gunanya anak-anak ini? Tentu saja, yang lebih penting, pada level mereka, anak-anak ini seperti semut bagi mereka. Jadi bagaimana jika orang membunuh semut? Keberadaan Sekte Ziwei berkali-kali lipat lebih berharga dari seekor semut. Bahkan Mo Weihai tidak menganggapnya masalah besar. Selain Ye Chen, Moning adalah satu-satunya yang marah. Moning menatap anak-anak itu dan tatapan dinginnya tertuju pada Fang Chengjin. Sekte Ziwei sudah bertindak terlalu jauh. Ayah, sekte semacam ini seharusnya tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia mendengar Mo Weihai berteriak, Ning kecil, mundurlah. Tidakkah menurutmu keadaan sudah cukup kacau? Moning hanya bisa menelan kata-katanya. Pada saat ini, Mo Rufeng juga datang. Dia melihat sekeliling, matanya dipenuhi keraguan. Mo Weihai mendengus dan memerintahkan, Rufeng, bawa Little Ning pergi. Jangan biarkan dia menjauh satu langkah pun dari sisimu. Meskipun Mo Rufeng bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Situasinya berada di luar kendali Mo Weihai. Jika hanya konflik dengan Sekte Ziwei, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Ye Chen sebenarnya telah menyeret keluarga Han ke dalam konflik. Meskipun Ye Chen mungkin memiliki hubungan dengan leluhur, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keselamatan klan Mo. Dia harus mengurus masa kini terlebih dahulu. Dia harus bertanggung jawab atas keluarga Mo dan anak-anaknya. Setelah melakukan semua ini, dia menatap Ye Chen dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan Ye, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Saya tidak ingin ini terjadi, tapi... Ye Chen mengerti apa yang dimaksud Mo Weihai. Kalau saja Mo Weihai sendirian, dia mungkin akan membelanya. Namun, sebagai kepala keluarga Mo,
dia harus mempertimbangkan keluarga Mo ketika membuat keputusan. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Aku akan menangani ini sendiri. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Dia ingin menghadapinya sendirian. Bagaimana? Mungkinkah dia dapat lolos tanpa cedera meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli alam kaisar tertinggi? Bahkan Mo Weihai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika Ye Chen tidak begitu sombong, mungkin dia akan mencoba segala cara untuk menyelamatkan Ye Chen. Namun, tampaknya itu tidak mungkin sekarang. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan pihak lain mengurus dirinya sendiri. Setelah Mo Weihai pergi, Han Daoshan juga pergi. Dia melemparkan liontin giok yang melayang di udara, yang mengembun menjadi sangkar besar yang menyelimuti Ye Chen dan Fang Chengjin. Penatua Fang, kata Han Daoshan dengan santai. Kamu bisa menikmati membunuh mangsamu. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Dia memperlakukan Ye Chen sebagai mangsa yang bisa dimainkan siapa saja. Itu haknya sebagai kepala keluarga Han. Dia bisa dengan santai memutuskan hidup dan mati orang lain. Jilin, yang berdiri di samping, melihat Ye Chen dikurung di dalam kandang. Dia begitu cemas hingga air matanya mengalir deras. Dia ingin pergi dan mencongkel kandang itu, tetapi dia tidak mampu melakukannya sekarang. Kalau saja saudara perempuannya ada di sini, maka masih ada harapan bagi Ye Chen. Dia merasa sangat bersalah. Jika Ye Chen meninggal begitu saja, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada saudara perempuannya? Ye Chen jatuh ke dalam kesulitan ini karena dia telah mencoba menyelamatkannya. Bab 947, Roh Tombak. Mata dingin Ye Chen tertuju pada sosok Han Daoshan yang menjauh. Sejujurnya, dia tidak tertarik pada keluarga Mo atau keluarga Han. Jika bukan karena Han Yun, dia tidak akan datang ke sini. Namun, sikap Han Daoshan kini telah menyulut kemarahan di hati Ye Chen. Dia mangsanya, belum tentu. Formasi kandang itu sepenuhnya tertutup, dan saat dia melihat sekelilingnya, dia memperhatikan ekspresi ketidakpedulian dan ejekan di sekelilingnya. Di mata orang kuat, yang lemah hanyalah mainan untuk mereka mainkan. Bagi mereka, Ye Chen memang seperti itu. Bibir Fang Chengjin melengkung membentuk senyum dingin. Bahkan jika Ye Chen memiliki tombak itu, dia tetap akan dihancurkan oleh Fang Chengjin jika mereka bertarung. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan tenang, aku khawatir rahasia itu akan memengaruhi sekte, tetapi tampaknya kekuatan adalah satu-satunya yang penting di pegunungan Kunlun. Sekte Ziwei memiliki peran yang menentukan dalam acara besar dalam waktu sekitar 1 tahun. Bahkan jika rahasia itu diketahui oleh orang lain, Sekte Ziwei pasti ada. Sedangkan kau hanyalah seekor semut. Tidak ada yang peduli jika aku membunuhmu. Sekarang, tanpa keluarga Mo, siapa yang akan menyelamatkanmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melirik Little Gold yang sedang tertidur lelap. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Little Gold mengabaikannya. Fang Chengjin menatap Little Gold dengan ekspresi garang. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah bodoh ini benar-benar akan meminta bantuan kucing sialan itu. Konyol sekali. Lupakan saja. Aku akan mengirimmu pergi. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan kemudian memenggal kepalamu. Aku akan membakar jiwamu dan membuatmu menyesal pernah datang ke sini. Begitu dia selesai berbicara, Fang Chengjin membuka jari-jarinya, dan cahaya ungu yang menyilaukan mengelilingi ujung jarinya. Ye Chen pun tidak membuang waktu, dia menyalurkan api abadi ke tombak langit 9 meter, lalu menusukkannya ke arah Fang Chengjin. Kecil, tombak ini memang cukup bagus, tapi apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menyakitiku? Fang Chengjin tertawa dingin sambil berkata, itu hanya angan-angan. Tetap saja, aku suka senjatamu. Mulai hari ini, senjatamu milikku. Tiba-tiba, tangan Fang Chengjin yang dikelilingi cahaya ungu meraih tombak Ye Chen. Cahaya ungu itu menghilang, menunjukkan betapa mendominasinya tombak langit 9 meter. Namun, senyum Fang Chengjin tetap ada. Selama anak ini kehilangan tombak ini, dia akan menjadi tidak berguna. Ketika cahaya ungu itu menghilang, ki sejati Fang Chengjin yang tak terbatas disalurkan ke lengannya, dan kekuatan yang dahsyat mencoba menarik tombak langit 9 meter dari tangan Ye Chen. Namun, ia segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menarik tombak ini darinya dengan kekuatanku. Bagaimana ini mungkin? Fang Chengjin menundukkan kepalanya untuk melihat,
hanya untuk menyadari bahwa tombak itu bengkok pada sudut yang aneh. Bahkan tombak itu melingkari lengannya seperti ular. Matanya menyipit. Senjata ini benar-benar bisa berubah. Hanya senjata dewa yang dianggap mampu melakukan transformasi. Mungkinkah tombak ini merupakan senjata dewa? Fang Chengjin tertegun. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, ujung tombak yang bengkok itu memancarkan cahaya biru samar dan menusuknya, menembus lengannya. Fang Chengjin telah melakukan tabu terbesar, yaitu meremehkan lawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tombak di tangan Ye Chen akan begitu aneh. Rasa sakit itu membuat wajah Fang Chengjin berubah, tetapi ujung tombak Nine Nether Sky Spear tidak berhenti. Ia berputar sedikit, dan didorong oleh aura hitam yang bergulung-gulung, ia menyerang dada Fang Chengjin. Wajah Fang Chengjin menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa mempedulikan luka di lengannya, dia merobeknya. Lagi pula, para ahli alam kaisar tertinggi dapat menumbuhkan kembali lengan mereka, dan dia sudah hampir mencapai titik puncaknya. Kalau saja dia diberi waktu, dia pasti bisa memperbaikinya. Namun, jika tombak itu menembus jantungnya, dia akan mati. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan menghancurkan tombak itu dengan suara keras. Serangan balik yang kuat meletus, tetapi tombak langit 9 meter tidak bergerak seperti gunung. Tubuh Fang Chengjin terpental dan dia memuntahkan darah. Pada saat ini, para penonton tercengang dan hati mereka berdebar-debar. Apa-apaan ini yang terjadi? Fang Chengjin, yang merupakan petarung alam Daoyuan tingkat puncak, ternyata tidak mampu mengalahkan seorang kultivator alam Raja Suci yang lemah. Sekalipun Fang Chengjin ceroboh, dia tidak perlu mengambil tindakan drastis seperti itu. Mulut Mo Weihai berkedut, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Tubuh Han Daoshan gemetar, dan keserakahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia juga tertarik pada tombak Ye Chen. Itu pasti senjata dewa. Tidak peduli apa, senjata suci ini harus menjadi miliknya. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak dapat bereaksi. Dia tidak melakukan apapun setelah tusukan awal, dan tidak menyangka bahwa Nine Nether Sky Spear akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mungkinkah ia akan mengambil inisiatif untuk melindunginya setelah pengikatan darah? Tiba-tiba, tombak langit 9 Nether mulai bergetar hebat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di antara kedua alisnya. Ye Chen menatap tombak langit 9 Nether di tangannya dan memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu memintaku untuk melepaskannya? Tombak langit 9 Nether benar-benar mengangguk. Meskipun Ye Chen tidak tahu apa yang akan dilakukan tombak langit 9 Nether, dia tetap melepaskannya. Saat dia melepaskannya, tombak langit 9 Nether berubah menjadi kilatan cahaya dingin dan melesat ke arah Fang Chengjin yang terluka. Pada saat yang sama, energi iblis menyapu dan menutupi seluruh sangkar formasi, menutupinya dari pandangan. Bahkan para ahli alam kaisar tertinggi di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Sepertinya tombak ini adalah penyebab fenomena yang terjadi di langit di atas kota tepi laut hari itu. Tombak ini mungkin berasal dari dunia bawah. Seseorang menyatukan titik-titiknya. Tombak ini berasal dari Netherworld. Kalau begitu, mungkinkah anak ini adalah sisa-sisa ras iblis? Kalau tidak, tidak mungkin anak ini bisa menggunakan tombak ini. Artefak Netherworld unik karena terikat oleh darah. Jika orang lain ingin mengendalikan tombak ini, anak ini harus memutuskan kontak dengannya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika anak ini mati, tombak ini akan hancur. Energi iblisnya sangat pekat. Bahkan jika anak ini bukan anggota ras iblis, dia pasti tidak akan menapaki jalan yang benar di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi pengkhianat pegunungan Kunlun dan bekerja sama dengan klan roh darah. Karena itu, anak ini harus mati hari ini. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Di dalam energi iblis hitam, suhu tiba-tiba menjadi dingin, dan energi darah memenuhi udara. Seolah-olah neraka telah muncul di bumi itu sendiri. Fang Chengjin bisa merasakan kilatan cahaya dingin datang ke arahnya, jadi dia buru-buru mengeluarkan cakram formasi dan melemparkannya. Akan tetapi, cakram formasi itu hancur di tempat. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi kegelapan, dan aura yang dipancarkan tombak langit 9 Nether sangatlah kuat. Serangan demi serangan datang silih berganti, dan kekuatan yang dingin dan mendominasi itu tampaknya mampu melahap segalanya. Fang Chengjin terluka dan berusaha keras untuk memblokir serangan, tetapi semuanya sia-sia.
Dia merasa bahwa yang dia hadapi bukan sebuah senjata, melainkan seorang ahli. Seorang ahli dari Netherworld. Apa asal-usul roh di tombak ini? Mungkinkah itu adalah seorang ahli dari Netherworld? Bab 948, Raja Iblis Tertinggi. Fang Chengjin belum pernah mendengar hal seperti ini. Wajar saja jika ada roh di tombak itu. Tombak itu adalah artefak spiritual. Namun, roh tombak itu benar-benar mengambil inisiatif untuk bertarung tanpa tuannya. Lebih jauh lagi, kekuatan yang dilepaskannya tidak kalah dengan kekuatan seorang ahli alam Daoyuan puncak. Itulah bagian yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa roh tombak itu merupakan jiwa dari makhluk kuat dari Netherworld. Dia sangat menginginkan harta karun seperti itu. Akan tetapi, berdasarkan situasi saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menaklukkannya. Brengsek. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan kegelapan menyelimuti dirinya. Bahkan ada semburan api yang tampaknya memiliki atribut yin yang ekstrim. Tidak ada panas dari api itu, hanya dinginnya kematian. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat ketika dia menyadari kabut hitam energi iblis di depannya telah mengembun menjadi suatu sosok. Tubuh sosok itu sangat besar, dan dia diselimuti oleh jubah api hitam. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan sebuah cincin tulang melilit pinggangnya. Dia tampak seperti seorang pakar tertinggi, dan tampaknya sedang menatap ke arah Fang Chengjin. Fang Chengjin terkejut. Tubuh yang dibentuk oleh kabut hitam adalah roh tombak. Roh tombak itu tidak memiliki tubuh fisik, tetapi aura dan perasaan yang dipancarkannya jauh melampaui kekuatan seorang ahli alam kaisar tertinggi. Semuanya terasa begitu nyata. Dia bahkan merasa jika ahli Netherworld ini menatapnya, jiwanya akan hancur. Orang harus tahu bahwa ahli hebat semacam ini adalah eksistensi yang dapat mengguncang dunia. Dia telah melampaui dunia fana dan bahkan tidak dapat dibatasi oleh reinkarnasi. Mengapa dia harus ditekan dalam tombak dan dikendalikan oleh bocah alam Raja Suci belaka? Ini tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Pada saat ini, hatinya benar-benar kacau. Kabut hitam terlalu tebal sehingga dia tidak dapat melihat Ye Chen. Namun, untuk beberapa alasan, mata Ye Chen dapat melihat melalui kabut hitam tebal dan melihat semuanya dengan jelas. Dengan demikian, ia secara alami menemukan sosok yang terkondensasi dari kabut hitam. Itu adalah sosok yang perkasa dengan aura yang menakutkan. Akan tetapi, aura ini benar-benar berbeda dari aura para ahli perkasa kuno di makam samsara. Meski begitu, hal itu terasa sangat familiar, hampir seperti berasal dari garis keturunan di tubuhnya. Tidak mungkin. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertemu dengan tombak langit 9 meter, jadi bagaimana mereka bisa memiliki garis keturunan yang sama. Namun, tiba-tiba dia teringat pada Ye Lingtian dan keluarganya. Keluarga ini telah menunggunya selama beberapa generasi dan menjaga Nine Nether Sky Spear. Mungkinkah benar-benar ada hubungan antara keduanya? Atau apakah tombak langit 9 Nether sedang menunggunya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Garis keturunan dan akar spiritualnya masih belum diketahui, dan Ye Chen dapat merasakan bahwa tombak langit 9 Nether adalah petunjuk tentang asal-usul garis keturunannya. Pada saat yang sama, di pihak Fang Chengjin, tekanan tak terbatas menyelimuti area itu, membuatnya sangat takut hingga dia jatuh ke tanah. Kau, jangan mendekat. Kenapa kau menolong anak itu? Pergilah. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia ingin melepaskan semua ki sejati dalam tubuhnya, tetapi dia menyadari bahwa kabut hitam telah berubah menjadi sulur-sulur seperti tanaman merambat dan sepenuhnya menahan tubuhnya. Saat sulurnya menyempit, darah mulai mengalir. Enyah. Fang Chengjin memuntahkan saripati darah. Matanya merah saat dia berteriak dengan gila. Namun, kekuasaannya masih terbatas. Pada saat ini, dia seperti orang yang lemah dan biasa saja. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan seorang ahli yang tak tertandingi? Ahli Netherworld yang hebat itu menatap Fang Chengjin dengan penuh minat dan berkata, "Beranikah kau mencoba membunuh seseorang yang telah kukenal? Apa kau tidak tahu asal-usul anak ini?" Suara guntur bergemuruh saat transmisi suara memasuki telinganya. Telinga Fang Chengjin hampir meledak, dan darah mengalir keluar darinya. Saya tidak tahu, tuanku. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Ini semua karena Sekte Ziwei. Saya hanya seorang tetua Sekte Ziwei. Harap tenang, tuanku.
Ahli Netherworld yang perkasa itu melambaikan lengan bajunya dan mengepalkan tinjunya. Apa sekte Ziwei di mataku? Bahkan jika Daois Ziwei ada di sini, dia harus berlutut dan menyerah. Sedangkan kamu, mengapa kamu tidak berlutut? Setelah kalimat itu, mata dan hidung Fang Chengjin berdarah deras. Puci, Fang Chengjin memuntahkan seteguk darah lagi. Taois Ziwei, inilah orang yang mendirikan sekte Ziwei. Orang seperti itu benar-benar harus berlutut di depan roh tombak ini. Dia tidak ingin mempercayainya dan tidak berani mempercayainya. Mengapa ahli tingkat atas seperti itu menjadi roh tombak? Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, ahli Netherworld yang perkasa itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan seutas ki tombak terbang ke arah Fang Chengjin, menusuknya. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi lautan darah, dan dia dapat mendengar arwah orang-orang yang telah meninggal menangis. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Aku bersedia menjadi budak bocah itu. Ini adalah harapan terakhir Fang Chengjin. Tanpa diduga, ahli Netherworld yang perkasa itu mencibir. Kau hanya sampah di puncak alam Daoyuan. Apa yang membuatmu berpikir kau layak? Mati saja. Lautan darah berubah wujud menjadi seekor binatang raksasa dan menelan tubuh Fang Chengjin, dan suara gemuruh guntur mengguncang 9 langit. Angin kencang bertiup kencang. Tubuh Fang Chengjin tidak ditemukan di dunia ini. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Pada saat yang sama, formasi kandang yang didirikan Han Daoshan hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Cakram formasi yang melayang di udara juga retak. Cahaya menghilang dan menjadi sangat redup saat mendarat di tanah. Kabut hitam mulai menghilang. Ahli Netherworld yang perkasa itu melirik Ye Chen. Pada saat ini, dahi Ye Chen berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Senyum tulus muncul di wajah sang ahli perkasa. Para iblis akan layu sebelum zaman berakhir, tapi seorang pemuda akan berdiri di dunia manusia. Raja Iblis tertinggi mengendalikan reinkarnasi, dan akan membakar surga dan membakar puncak-puncak gunung. Saat kau benar-benar melangkah ke jalan berdarah ini, kau akan mencapai puncak dan menguasai alam semesta. Haha. Setelah berkata demikian, pendekar perkasa dari Netherworld itu menghilang dan masuk kembali ke dalam tombak langit 9 Nether. Tak lama kemudian, kabut hitam itu hilang seluruhnya dan semuanya kembali normal. Tombak langit 9 Nether perlahan turun dan mendarat di tangan Ye Chen yang terentang. Dia menatap tombak di tangannya dengan heran. Tombak itu telah sepenuhnya redup, seolah-olah telah rusak, aura kuno yang ganas yang sebelumnya ada di dalamnya telah menghilang. Bab 949, Serahkan. Bahkan aura iblis pun tak lagi melimpah. Tombak langit 9 Nether benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang pada saat yang paling kritis, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Mengapa? Ye Chen berhenti berpikir dan melihat ke arah Fang Chengjin. Tidak ada seorang pun di sana, hanya genangan darah di tanah. Pada saat itu, keadaan di sekitarnya benar-benar sunyi. Suasananya sangat sepi. Pada saat yang sama, mata para ahli alam kaisar tertinggi dipenuhi dengan kengerian. Kabut hitam telah menghalangi segalanya, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, hanya ada satu orang yang berdiri sekarang, yang memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Tetua Fang dari Sekte Ziwei ternyata sudah meninggal. Entah bagaimana, bocah dari alam Raja Suci ini masih hidup. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Napas Mo Weihai memburu. Matanya terbuka lebar saat menatap Ye Chen. Anak ini benar-benar membunuh seorang ahli alam Daoyuan tingkat puncak. Berapa banyak alam kultivasi yang harus dia lalui untuk melakukan itu? Mungkinkah benar-benar ada orang yang menentang surga di pegunungan Kunlun? Mo Rufeng mengepalkan tangannya erat-erat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa reputasinya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi terancam, dan perspektifnya terhadap pemuda ini juga sangat berubah. Hembusan angin dingin bertiup, dan semua orang akhirnya sadar kembali, memicu keributan. Penatua Fang benar-benar dibunuh oleh bocah dari alam Raja Suci. Apa-apaan ini? Dari mana anak ini berasal? Apakah namanya ada dalam peringkat deklarasi surga? Saya kenal hampir semuanya, tapi saya belum pernah melihat anak ini. Saya rasa dia tidak ada di peringkat. Kabut hitam tadi, mungkinkah anak ini berasal dari ras iblis? Setan telah kembali. Tepat saat orang banyak mulai riuh, Han Daoshan yang sedari tadi terdiam, angkat bicara sambil menatap tajam ke arah tombak di tangan Ye Chen. Dia bahkan ingin segera merampas tombak langit 9 Nether. Bukan bocah itu yang menyerang tadi.
Mungkin tombak itu. Energi iblis tombak itu terlalu kuat, dan bahkan tetua Fang tidak bisa menahannya. Itu mungkin milik ras iblis. Hal semacam ini tidak boleh diungkapkan ke dunia luar. Saya sarankan agar kita biarkan bocah ini mengajari kita cara menggunakan tombak. Mengenai apakah bocah ini hidup atau mati setelah itu, saya tidak peduli. Semuanya ada di antara dia dan Sekte Ziwei. Begitu dia mengatakan itu, semua orang secara alami mengerti. Han Daoshan mempertaruhkan klaimnya secara terbuka. Jika dia menyerang Ye Chen, itu pasti akan menimbulkan pertikaian dan rumor yang tidak perlu. Namun, itu tidak masalah karena dia hanya menginginkan senjata Ye Chen. Bahkan jika semua orang tahu apa yang ingin dilakukan Han Daoshan, mereka tidak dapat berbuat banyak. Bagaimanapun, menyinggung keluarga Han bukanlah hal yang baik bagi mereka, terutama di sini. Han Daoshan menatap Ye Chen dan berkata, "Nak, aku sudah memberimu kesempatan. Aku tidak peduli dendam apa yang kau miliki dengan Sekte Ziwei. Aku hanya berharap kau dapat mengerti bahwa barang-barang ras iblis bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang biasa. Serahkan senjatamu dan kami akan melepaskanmu." Mo Weihai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Han tua telah memainkan permainan catur yang hebat. Tidak peduli apapun, dialah yang paling diuntungkan. Ini adalah kenyataan yang kejam di pegunungan Kunlun. Dia menatap Ye Chen dan menasihati, "Tuan Ye, jika senjata ini tidak terlalu penting bagi Anda, sebaiknya Anda serahkan saja. Bagaimanapun, hidup Anda adalah yang terpenting." Moning mendengar perkataan ayahnya dan segera membalas, "Ayah, mengapa dia harus memberikannya? Ini milik Ye Chen. Mengapa dia harus memberikannya?" "Diam." Mo Weihai meraung marah. Moning akhirnya berhenti berdebat dan menatap Ye Chen, menunggu jawabannya. Semua orang memperhatikan Ye Chen, tetapi Ye Chen berpikir sejenak. Dia jelas bisa merasakan kondisi lemah tombak langit 9 meter saat ini, tetapi dia tetap tidak berniat untuk menyerah. Mengajari mereka menggunakan senjata? Tentu saja tidak. Jika dia bahkan tidak bisa memegang senjata di tangannya, apa gunanya berkultivasi? Dengan lemparan santai, tombak langit 9 meter menghilang. Kemudian, dia menatap Han Daoshan dan mencibir, "Memangnya kenapa kalau aku tidak menyerahkannya? Kalau kamu punya kemampuan, datang dan gigit aku." Anda, Han Daoshan tidak pernah menyangka anak ini bersikap begitu tidak masuk akal. Dia mengancam dengan dingin, "Itu urusanmu apakah kau akan menyerahkannya atau tidak, tetapi karena kau telah memilih untuk menyimpan benda iblis itu, aku hanya bisa menduga bahwa kau mungkin sisa dari ras iblis, dan itu membuatmu menjadi musuh semua orang. Tidak seorang pun akan keberatan jika aku membunuhmu. Kau mengerti?" Saya bertanya sekali lagi, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Ye Chen sama sekali tidak ragu. "Jika kau meminta Han Yun untuk keluar, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, jika hanya kau, tidak mungkin. Kau sedang mencari kematian. Apakah kau benar-benar berpikir begitu tinggi tentang dirimu sendiri setelah membunuh seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat puncak? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan seperti apa rasa takut yang sebenarnya." Han Daoshan tiba-tiba menyerang. Dia tidak ingin menyerang Ye Chen, tetapi anak ini benar-benar membuatnya marah. Dia tidak bisa disalahkan. Seluruh dunia tampak membeku saat bola cahaya putih muncul di depan Han Daoshan. Bola cahaya itu menyebar, dan memberi kesan bahwa ia dapat menghancurkan segalanya. Ye Chen secara alamiah merasakan bahaya dan tahu bahwa bahaya telah menguncinya. Dia ingin menggunakan tombak langit 9 meter, tetapi dia menemukan bahwa tombak itu telah sepenuhnya kehilangan spiritualitasnya. Pertarungan dengan Fang Chengjin telah menghabiskan seluruh energi iblis dalam tombak itu, jadi dia tidak bisa mengandalkannya lagi. Dia kemudian ingin menggunakan jarum perak Lin Qingxuan, tetapi sebelum dia melakukannya, Han Daoshan muncul di depannya. Sebuah pukulan mendarat di dada Ye Chen tanpa peringatan. Naga darah di tubuh Ye Chen merasakan ada yang tidak beres dan mengambil inisiatif untuk melindunginya. Sebuah penghalang berwarna merah menutupi tubuh Ye Chen. Bahkan ada seekor naga yang berenang di permukaan penghalang itu. Bab 950, Perbedaan Kekuatan. Peng! Han Daoshan sempat linglung saat melihat penghalang itu, tetapi dia tetap menghancurkannya dengan tinjunya. Penghalang itu meredam sebagian besar benturan, tetapi Ye Chen tetap terpental. Tubuhnya menabrak pohon raksasa dan menyebabkannya meledak berkeping-keping. Ye Chen memuntahkan seteguk darah,
tetapi kemudian berdiri lagi saat semua orang memperhatikannya. Seranganku yang biasa saja sebenarnya tidak membunuhmu. Sepertinya kau termasuk dalam kategori kecoa dalam hal kemampuan bertahan hidup. Tapi bisakah kau menahan serangan ini? Jika kau tidak menyerahkan senjata itu, hanya kematian yang menantimu. Api hijau muncul di tangan kanan Han Daoshan. Api itu melilitnya seperti meteorit yang jatuh ke atmosfer bumi. Terlalu sombong. Semua rute pelarian Ye Chen disegel, jadi mustahil bagi Ye Chen untuk pergi bahkan jika dia ingin. Alih-alih panik, Ye Chen dengan tenang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, "Keluarga Han, apakah kalian semua seperti ini? Awalnya, aku masih tertarik pada Han Yun. Namun, hari ini, kau, Han Daoshan, telah menjadikan dirimu musuhku. Aku tidak akan ragu untuk menjatuhkanmu dari kedudukanmu dan menempatkanmu di tempat yang seharusnya, di bawah kakiku." Ye Chen meraung dan jarum perak di tangannya terbang seperti kilatan cahaya. Sejak Lin Qingxuan meningkatkan jarum perak sebelum dia menghilang, dia tidak menggunakannya lagi. Jadi, dia tidak tahu seberapa kuatnya jarum itu. Akan tetapi, mengingat kesulitan yang dihadapinya saat ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup dari musibah ini. Jarum perak itu tampaknya menembus ruang dan membekukan waktu. Segala sesuatu di sekitar mereka melambat. Lalu, tiba-tiba, aura aneh dilepaskan dari jarum perak, aura yang tampaknya mampu melahap segalanya. Lalu, berubah menjadi pedang, bukan tombak. Saat hal itu terjadi, senjata di pinggang para ahli di sekitarnya benar-benar bergetar, dan bahkan Han Daoshan merasa ada sesuatu yang salah. Dari mana anak ini berasal? Mengapa dia memiliki begitu banyak artefak dewa dengan berbagai jenis? Mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu, sebuah cakram formasi muncul di tangannya, lalu dia lemparkan. Cahaya keemasan meledak dan berubah menjadi lautan amukan yang menyerbu ke arah Ye Chen. Pemimpin klan Han benar-benar menggunakan benda itu. Apakah anak ini benar-benar merepotkan? Tentu saja, tidak ada yang menyadari jarum perak itu, karena gerakannya terlalu cepat. Selain itu, Han Daoshan telah menggunakan beberapa teknik untuk mengaburkan bagian-bagian pertempuran. Dia tidak ingin merusak reputasinya dengan terlihat menggunakan kekuatan penuhnya pada junior. Piringan formasi itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Anak itu mungkin tidak akan mampu bertahan hidup kali ini. Akan tetapi, jarum perak itu kemudian dengan kejam menghantam cakram formasi. Ye Chen mengira cakram formasi itu akan hancur, tetapi cakram formasi Han Daoshan tetap tidak tersentuh. Apakah Lin Qingxuan memberinya jarum perak palsu? Sementara Ye Chen terkejut, Han Daoshan tertawa. "Nak, kalau aku tidak salah, jarum perakmu berasal dari seorang tabib dewa. Apakah kau tahu apa cakram formasi milikku ini? Ini adalah peninggalan dari perang kuno. Ini juga sesuatu dari seorang dokter dewa. Karena kau berhasil memaksaku menggunakan formasi Fis ini, kematianmu tidak sia-sia. Kau pasti punya beberapa peluang bagus dari semua kartu truf yang kau ungkapkan. Hari ini, semua peluang itu akan menjadi milikku. Haha." Sementara cakram formasi dan jarum perak terkunci dalam jalan buntu, Han Daoshan muncul di depan Ye Chen sekali lagi dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah dantiannya. Jika serangan ini mendarat, bahkan jika Ye Chen tidak mati, dantiannya akan hancur. Itu akan persis sama dengan apa yang terjadi pada tuannya saat itu. Mata Ye Chen menyipit saat melihat pemandangan di depannya. Sebagai keluarga kuno, keluarga Han memang menakutkan. Mo Ning. Dia buru-buru berkomunikasi dengan Mo Ning di makam samsara dan berkata, "Beri aku kekuatan." "Ya, Tuan Makam." Tangan kanan Ye Chen kemudian diselimuti cahaya merah yang menyilaukan. "Tuan Makam, gunakan tinju Vajra 10.000 Buddha." Mendengar ini, Ye Chen segera mengeluarkan seluruh kekuatan pemurnian tubuhnya dan melayangkan pukulan. Bayangan 10.000 Buddha tersapu saat kedua tangan bertabrakan. Semua orang membelalakkan mata. Anak ini gila. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan bertarung langsung dengan Han Daoshan. Gelombang kejut yang dahsyat melanda saat tanah di bawah kaki mereka hampir runtuh. Energi spiritual di sekitarnya bergejolak seperti ombak. Anak itu entah bagaimana berhasil menahan serangan Han Daoshan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan ekspresi Han Daoshan pun penuh dengan keterkejutan. "Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak punya hak untuk tahu," kata Ye Chen dingin.
Han Daoshan merasa seolah-olah otoritasnya sedang dipertanyakan, dan dia menjadi semakin marah. Ki sejati dari seorang ahli alam kaisar tertinggi melonjak keluar dengan hebat. Sejak awal, dia tidak berencana untuk menghadapi Ye Chen dengan serius. Namun, sekarang pertumbuhan dan daya ledak Ye Chen tidak pasti, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena Fang Chengjin tidak mampu membunuh anak ini, dialah yang akan mengakhirinya. Ki sejatinya yang memenuhi langit meletus seperti gunung berapi. Serangan Han Daoshan cukup kuat untuk menghancurkan gunung, dan menyebabkan awan petir bergulung di langit. Akhirnya, kekuatan Moning runtuh. Setelah ledakan dahsyat itu, tubuh Ye Chen membeku. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia mundur sebelum jatuh ke tanah. Lengannya gemetar, dan bahkan ada sedikit rasa cemas di wajahnya. Inilah perbedaan kekuatannya. Han Daoshan tersenyum dan berjalan menuju Ye Chen. Memangnya kenapa kalau kamu punya tombak iblis itu? Serahkan apa yang aku mau, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan keluargamu. Nada suaranya tinggi dan tegas, seolah dia menguasai segalanya. Tangan kanan Ye Chen mencengkeram batu di dekatnya untuk menopang diri, tetapi saat ia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tua perlahan terdengar. Oh, kalau begitu, apakah aku punya kualifikasi untuk menyelamatkannya? Lalu, sosok berjubah putih perlahan berjalan mendekat dengan tenang. Kemunculannya menyebabkan suasana membeku, dan bahkan ekspresi Han Daoshan pun berubah. Kenapa orang ini ada di sini? Sialan, ada beberapa orang di pegunungan Kunlun yang tidak mampu dia singgung, dan lelaki tua ini adalah salah satunya.